Yang biru apa? Oke, maaf ya, nanti sampaikan salam sama yang di luar ya. Nggak bisa masuk semua. Saya senang ini mahasiswa kritis sama karena saya pikir Bapak Wapres jangan sampai ada tertutup ruang-ruang begini. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Saya memakai buat Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah saya bagi-bagi sama senior alumni kampus. Sebut. Elok, ya bang. Dan kawan-kawan dari FEB juga. Siapa namanya? Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk pemberian itu bang. Nah. Saya juga pernah dalam satu podcast bilang, Presiden Prabowo jangan pernah meniru cara-cara Jokowi. Karena apa? Dalam politik, dalam dunia populer, meniru sesuatu yang pernah populer, pernah sukses, walaupun itu buruk ya, kayak Jokowi bisa 2 periode, itu pasti gagal. Apalagi kalau mengulang-ulang sama. Nah, si Gibran ini di-create oleh Jokowi, ingin mengulang cara-cara Jokowi 10 tahun di era Jokowi. Penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah semacam hadiah ulang tahun untuk Jokowi, prank untuk Jokowi. Presiden Prabowo jangan pernah meniru cara-cara Jokowi. Gestur-gestur politik mereka itu sangat bisa ditebak, kuno. Jadi karena Presiden Prabowo punya kucing, suka dengan kucing, maka si Gibran dipaksa-paksain ngomong soal AI untuk generasi muda sambil ngelus-ngelus kucing. Nah, itu sesuatu yang sangat tidak etis dan itu betul-betul menghina presiden. Kan kalaupun dideponerin kasusnya, ya terus akan dikejar kan tetap. Soal ijazah ini sampai pada titik di mana terbongkar asli atau palsunya. Cepat atau lambat akan terjadi benturan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi. Karena tidak mungkin ada matahari kembar. Makanya istilah saya, the end of Jokowi era are numbered. Jokowi sedang menghitung hari. Nah, inilah saatnya, momentumnya. Dari sumber yang bisa dipercaya, itu mengundang Kapolri Listio Sigit ke Solo. Naik helikopter di kediamannya yang baru. Terus juga mengundang Presiden Prabowo, antara lain mendiskusikan permintaan penahanan ini. Ya, ini sebenarnya penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah semacam hadiah ulang tahun untuk Jokowi. Prank untuk Jokowi. Jadi prank dari kepolisian dan kejaksaan. Jokowi ditahan pada saat ulang tahun Pak Jokowi kan, tanggal berapa kemarin, hari Minggu kemarin kan. Nah, sekarang hanya dalam waktu sehari, kurang dari 2 hari sudah dilepas. Itu kan permainan, ngeprank itu kan. Pura-pura ditahan, tapi kemudian dilepas supaya seolah-olah menyenangkan hadiah ulang tahun karena hampir bertepatan dengan ulang tahun Pak Jokowi. Nah, intinya tapi terlepas dari dagelan hukum ini, sebenarnya yang benar ini memang tidak boleh ditahan itu. Roy dan Dr. Tifa itu tidak boleh ditahan, itu betul-betul kesembarangan seperti yang saya bilang kepada channel ini 2 hari lalu. Karena memang dari segi yuridis apapun itu tidak bisa itu ditahan. Ini kan sebenarnya kasus ini kalau murni persengketaan antara Jokowi dengan Roy dan kawan-kawan, itu kan kasusnya lebih cocok perdata ya. Orang merasa
dirugikan namanya, dicemarkan, dia menggugat. Jadi ini kan dia melapor ke polisi, terus polisi kerja keras, polisi menggunakan daya, energi, dan kalau biaya mungkin biaya Jokowi ya, itu untuk mempersekusi warga negara. Jadi kalau sekarang dilepaskan, nah itu hanya untuk menyenangkan di hari ulang tahun. Itu sangat kentara. Sebenarnya di kalangan kami, paling nggak saya lah, saya sudah dapat info-info analisis seperti ini. Ini penangkapan ini hanya pura-pura saja. Saya nggak tahu, ini anggap saja info A2 lah ya. Saya itu sudah dapat info bahwa sebelum penangkapan, sehari 2 hari, Jokowi itu yang saya dengar ya dari sumber yang bisa dipercaya, itu mengundang Kapolri Listio Sigit ke Solo, naik helikopter di kediamannya yang baru. Terus juga mengundang Presiden Prabowo. Antara lain ingin mendiskusikan permintaan penahanan ini. Karena memang pihak Jokowi itu semakin gerah, khususnya setelah ada acara di Bandung itu, dialog kebangsaan, di mana Roy dengan kerasnya mengecam dan mempertanyakan, loh ini P21-nya sudah lebih dari 2 minggu, mana gitu kan, itu kan kayak nantangin. Nah Jokowi yang saya dengar, dia merasa disepelekan, nah, kemudian dia marah, yang mengundang Kapolri, dan juga mengundang Presiden Prabowo, tapi Presiden Prabowo kan nggak hadir, yang saya dengar. Yang hadir adalah putranya, Didit. Ingat nggak? Didit menghadap Jokowi Solo 2-3 hari sebelum penahanan ini. Nah, yang saya dengar info A1-nya seperti itu. Jadi kemarahan Jokowi ini, dan dia ingin menunjukkan sisa-sisa kekuasaannya, memerintahkan kepolisian untuk menangkap, dan kemudian polisi jam 7 pagi hari Minggu itu menangkap. Tetapi waktu itu sih sudah mendapat info lah kita, kalau ini hanya semacam drama sinetron yang diakting, kemudian ada acting pura-pura dimasukkan ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi kan nggak sempat ditahan oleh kepolisian, ditahan di rumah sakit. Nah, sekuen-sekuen ini saya kira ini selain prank untuk Jokowi, ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan itu tidak abadi ya. Orang tidak bisa terus-menerus merasa dirinya punya kuasa. Kalau kalau dia masih presiden, mungkin ini akan berlanjut penahanan terhadap Roy dan Tifa ini. Tapi ya dia kan bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya punya masa lalu. Polisi sebagai bagian dari kekuatan yang masih loyal kepada dia. Tapi dengan adanya presiden baru, Prabowo ya, polisi juga akan, polisi, kejaksaan, TNI ya loyalnya ya ke presiden baru lah. Nah ini yang tidak disadari oleh Jokowi. Itu satu ya. Tapi yang kedua yang lebih penting, saya sendiri termasuk ya yang tetap ingin pengadilan, persidangan itu tetap berjalan. Ya. Jadi kan penangguhan penahanan terhadap Roy dan Tifa itu tidak menutup kasusnya. Kasus akan tetap di pengadilan. Tetapi yang saya dengar akan ada skenario seperti ini ya. Sebenarnya kan Jokowi itu tidak berani ada pengadilan lah. Karena pengadilan ini akan membuka semua kepalsuan nanti. Bahkan bukan hanya ijazah, tapi banyak hal. Nah, termasuk juga soal pendidikan Sultan dia, Gibran, yang akan dibongkar juga nanti kan. Dan nanti sidang-sidang babak pertama itu adalah menghadirkan Jokowi sebagai saksi korban. Nah, di sidang-sidang awal itu, kalau persidangan jadi berjalan, Jokowi akan diinterogasi oleh pengacara Roy dan Tifa, kemudian juga oleh jaksaan, oleh hakim, dan juga tentu di luar penilaian publik, opini publik. Nah, itu justru akan membuat situasi yang dihadapi Jokowi something that he never experience. Mendapat scrutiny itu, mendapat
betul-betul dipelototi, semua masa lalunya akan dibongkar, ya, semua inkonsistensinya terkait ijazah ini dan semua kemungkinan kepalsuannya. Nah, tapi gini, ini yang saya dengar kemungkinan ada skenario lain, ya. Pengadilan akan digelar, tapi kemudian pihak kejaksaan mendeponering. Mendeponering itu menghentikan kasus diputuskan oleh kejaksaan. Karena dianggap kasus ini tidak sepadan dengan keributan atau kekisruhan menyangkut politik negara. Ketika di tengah negara sedang krisis ekonomi, nilai rupiah anjlok, saham turun, ada kasus MBG, KPMD, jadi pemerintahan Prabowo sedang mengalami begitu banyak problem. Nah, kasus ini justru akan menambah problem itu, gitu. Nah, bisa jadi begitu. Nah, jadi either way, tapi kan kalaupun dideponering kasusnya, ya terus akan dikejar kan tetap apa soal ijazah ini sampai pada titik di mana terbongkar asli atau palsunya. Nah, ini memang yang seperti pernah saya tulis, ini Jokowi akan duduk di kursi panas. Apalagi kalau dia terus berambisi ingin berpolitik seperti dia ingin keliling Indonesia itu. Nah, jadi ya menurut saya satu hal yang harus dilakukan Jokowi adalah dia bertobat aja loh. Nggak perlu dia menjalani ujian mental yang akan sedemikian berat bagi dia, apalagi dia kan baru sembuh kan dari penyakitnya, penyakit psikosomatis, penyakit yang diakibatkan oleh pikiran yang kalut, stres, depresi. Nah, dia kembali ke janjinya dulu. Setelah selesai, dia pulang kampung dan diam saja, jangan berpolitik, ya. Tapi itu kayaknya sudah a little bit too late, gitu. Udah terlambat lah, ya. Kecuali juga dia merelakan bahwa pengganti tahta yang akan meneruskan dia itu Gibran juga direlakan untuk dimaksulkan, gitu. Nah, terserah, kita lihat aja, mungkin dia nggak akan melakukan itu. Tapi ya ini bulan-bulan ke depan ini akan sangat menarik episode politik di Indonesia, di mana mantan presiden berambisi membangun dinasti, dan tapi sudah mulai ketahuan dia menggunakan basis administratif yang dipertanyakan, ijazahnya diduga palsu, dan ini akan menjadi alat untuk kalau dia alat untuk mempersoalkan dia. Kalau dia semakin maju, dia akan semakin terpukul. Ini akan hukum gerak Newton akan menimpa dia. Semakin dia merangsek maju, semakin perlawanan akan lebih keras menimpa dia. Saya penasaran dengan statement sebelumnya Pak Lukas yang tentang the end of Jokowi's era are numbered. Apakah poin-poin Prabowo tidak mau hadir di undangan itu, terus juga Listio padahal sudah press conference, nggak lama kemudian Gibran press conference, Jokowi press conference di depan rumah. Apakah ini adalah bagian hitungan Pak Lukas yang memprediksi bahwa sedang dihitung kejatuhan Jokowi itu sedekat lagi itu? Mungkin Pak Lukas ada sebut bulan atau tahun mungkin Pak Lukas? Ya, saya rasa itu beda dengan mitos yang sering dikaitkan dengan Jokowi bahwa dia itu pemain politik yang strategis gitu, tenang tapi menghanyutkan. Sekarang Jokowi ini terlibat dalam permainan yang dia tidak sadari, dia tidak bisa lagi kendalikan. Ketika dia dulu presiden kan dia bisa mengendalikan semuanya. Ya, presiden, orang gila seperti Donald Trump aja kan bisa menguasai Amerika kan. Apalagi di Indonesia yang sistem dan strukturnya masih lemah, demokrasinya masih lemah ini. Nah, intinya adalah yang tidak disadari oleh Jokowi juga permainan menggunakan putranya ini, ya. Ketika Prabowo sedang dikecam oleh rakyat karena MBG, karena koperasi Desa Merah Putih dan Antara, ekonomi sedang hancur, rupiah, Gibran membuat manuver-manuver permainan politik sendiri kan. Dia tiba-tiba muncul di media sosial, ngelus-ngelus kucing sambil memberi tausiah soal artificial intelligence, sesuatu yang dia tidak pahami.
Dan tahu nggak simboliknya? Dia mengelus-ngelus kucing itu. Dia sedang mengelus-ngelus simbolik Presiden Prabowo yang punya kucing kesayangan. Tahu kan? Nah, itu jadi gestur-gestur politik mereka itu sangat sangat bisa ditebak. Kuno. Jadi karena Presiden Prabowo punya kucing, suka dengan kucing, maka si Gibran dipaksa-paksain ngomong soal AI untuk generasi muda sambil ngelus-ngelus kucing. Gitu. Nah, ini satu contoh yang lain. Ketika mahasiswa demo mengecam program-program Presiden Prabowo, dia malah menerima perwakilan mahasiswa. Itu adalah etika politik yang ngawur banget. Bukannya membantu presidennya, malah dia mencari keuntungan, persepsi, mencuri start, menunggu di balik tikungan gitu. Nah, kemudian dia juga mengajak mahasiswa untuk kunjungan kerja ke Papua. Nah, itu sesuatu yang sangat tidak etis dan itu betul-betul menghina presiden menurut saya. Dan itu kelakuan itu tadi, kita jadi teringat memang ini kelakuan Fufu Fafa ya, yang sebenarnya sudah diketahui tapi dibiarkan kan selama ini oleh para Presiden Prabowo dan pendukungnya, tapi no longer. Saya kira seperti saya ramalkan 2 tahun lalu di TikTok saya menyebut cepat atau lambat akan terjadi benturan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi. Karena tidak mungkin ada matahari kembar. Makanya istilah saya, the end of Jokowi era are numbered. Jokowi sedang menghitung hari, nah inilah saatnya, momentumnya. Nah, dia hanya bisa mencoba untuk agar soft landing, kalau mau. Kalau dia tetap merasa overconfident, merasa yakin bahwa dia ingin memaksakan politik dinasti itu akan berjalan, nah, malah akan terjadi tumpah kelor. Ini bagusnya ya menurut saya ya. Yang menarik dari 10 tahun era Jokowi itu adalah ada politik baru ya di Indonesia, bahkan di Indonesia. Politik di mana politikus menjual kesederhanaan, kehambelan, bahkan keplonga-plongoan untuk memikat publik. Ini sebenarnya inti populisme kan. Nah, tetapi itu tidak apa-apa sebenarnya sebagai strategi politik. Tapi ketika pendekatan yang dilakukan Jokowi itu membuatnya ketagihan, kecanduan kekuasaan, dan dia ingin melanjutkan, maka yang terjadi ini. Jadi ini pelajaran penting bagi politikus-politikus ke depan, termasuk untuk Presiden Prabowo. Saya juga pernah dalam satu podcast bilang, Presiden Prabowo jangan pernah meniru cara-cara Jokowi. Karena apa? Dalam politik, dalam dunia populer, meniru sesuatu yang pernah populer, pernah sukses, walaupun itu buruk ya, kayak Jokowi bisa 2 periode, itu pasti gagal. Apalagi kalau mengulang-ulang sama. Nah, si Gibran ini di-create oleh Jokowi, ingin mengulang cara-cara Jokowi, 10 tahun di era Jokowi. Ya, tapi pasti gagal lah. Karena orang udah bosan, orang udah bahkan muak karena harus mengkonsumsi permainan politik yang sama, politik yang memuakkan.